Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat siang. Siang, Siang. Pak. Oke, hari ini kembali lagi dengan podcast Undipa, yang dimana saya akan bercerita sedikit, bukan cuma sedikit sebetulnya teman-teman, bisa banyak dengan kawan-kawan mahasiswa. Dan senang sekali hari ini selain sama narasumber, saya juga sudah dibantu oleh tim. Jadi yang bertanya-tanya mungkin beberapa minggu lalu podcast tidak tayang Pak. Nah ini kita tayang, tapi sebelumnya kami memang proper untuk timnya kayak gitu. Jadi insya Allah teman-teman, saya Muhammad Rusdi Rahman selaku host akan lebih sering-sering lagi muncul untuk berbagi informasi mengenai IT, edukasi tentang Undipa dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, hari ini saya ditemani oleh teman-teman dari Eko Manggot. Nah, sebelum itu teman-teman, kalian harus simak nanti bagaimana perjalanan teman-teman dari mengembangkan suatu usaha lalu ke jenjang ini ya, perlombaannya. Ya, di Kayak Expo. gitu, di Expo. Oke, mungkin teman-teman boleh say hi dulu. Hai. Hai. Siang. Siang. Nah, di sini mungkin dari salah satunya dulu, kenalan dulu, Rafli dulu. Halo, perkenalkan nama saya Refli Pujas Faranda, biasa dipanggil Refli, angkatan 24, jurusan bisnis digital. Oke, selanjutnya Sri mungkin. Hai, perkenalkan nama saya Sri Aulia dari Sistem Informasi Semester 5 dari perwakilan dari tim Eko Manggot. Oke, jadi di sini teman-teman saya mau sampaikan kalau Eko Manggot itu bukan cuma berdua, bukan cuma Rafli dan Sri. Ya, ada 5. Ada 5. Nah, bagaimana sih atau informasi apa yang akan di-share oleh teman-teman Eko Manggot? Mungkin bisa dimulai dulu. Untuk apa sebetulnya ini Eko Manggot? Nah, Eko Manggot ini adalah sebuah lalat, Lalat. yang dari Black Soldier Fly. Lalat. Oke. Lalat. Iya, lalat Black Soldier Fly. Ya. Kami ini start dari pembelian telur dulu, Pak. Oh, pembelian telur. Iya. Oke. Kami beli telur, setelah telurnya menetas, nah itu akan jadi bayi telur. Bayi telur? larva, Iya, bayi larva. belarva. Oh. Salah. Belarva. Ah. Setelah belarva dia tuh bayi dewasa. Nah itulah Oke. yang biasanya disebut magot. Magot larva. Magot larva. Oke, nah kalau saya mau lebih mendetail lagi sebetulnya inspirasi dari terciptanya Eko Manggot itu atau kenapa teman-teman lebih memilih? Eko Manggot ya. Iya. Nah kami tuh pernah baca suatu riset Data. data dari ini Dari Dinas sampai- Lingkungan. ya dinas lingkungan. Nah itu kurang lebih dalam sehari itu 900 ton Ton. sampah per hari. Dan Oh. ada 600% iya 60% dari 60%-nya itu sampah organik. organik. Nah, sampah organiknya itu Yang sampah yang dimakan. dimakan oleh magot. Oh, jadi 60% itu sampah organik ya. Itu teman-teman tidak semerta-merta menerapkan ataupun juga menyampaikan 60% ya. Oh, tidak Itu ada data ya Ada yang teman-teman kumpulkan. Iya. Nah, terus boleh dijelaskan lagi lebih mendetailnya apa saja yang ada di Eko Manggot itu dan bagaimana prosesnya? Kira-kira teman-teman ini mungkin tadi kan sudah ada datanya. Bagaimana mungkin dari proses awalnya? Kan tadi tuh yang disebut dari rekan saya, Iya. kan itu lalat sudah kawin akan menghasilkan telur. Iya. Tapi kan sebelumnya kami belum memiliki siklus, jadi otomatis kita akan beli pertama itu beli telurnya, Pak. Beli telurnya. Nah, siklus itu telur, terus berapa hari kemudian jadi bayi larva, terus jadi larva dewasa yang bisa disebut magot. Nah, setelah itu akan jadi pripupa. Pripupa itu kayak mau jadi lalat Iya. ya sudah menjadi Dia lalat. Dia warnanya sudah menghitam. Oh, Jadi iya. pupa sudah bergerak, baru dia akan Jadi pupa. jadi habis lalat. Nah, sudah jadi lalat, dia akan kawin dan begitu siklusnya dia akan bertelur. Terus ini magot, kenapa kita bikin bisnis magot? Karena dia sangat berdampak kepada lingkungan. Nah, itu. Karena dia bisa menguraikan sampah-sampah yang ada di wilayah Makassar untuk saat ini. Karena dari data sebelumnya yang kita ambil,
ada 900 ton per hari. Nah, ada 60% tadi ya? 60% sampah organik. Nah, sampah organik itu makannya maggot. Itu. Nah, maggot itu bisa jadi pakan ternak hewan, ikan, dan burung, dan bisa juga jadi extra fooding bagi penghobi. Oke. Jadi teman-teman sangat banyak tadi kebermanfaatannya ya, Iya, sangat tentunya. Mungkin teman-teman karena adanya beberapa manfaat yang telah didapatkan itu di mana saja teman-teman sudah menerapkan. Kebetulan kami ini sudah seminar di kampus. Oke. Nah, dari seminar itu terus kita lulus di Expo. Exponya itu di Seminar juga kemarin. ya. Online ya. Oke. Terus kita lolos ke tahap lomba di Magelang Expo, KMI Expo. Oke. Nah, di situ kita lagi mempresentasikan maggot kita. Iya. Nah, di situ penilaian bagi kita. Oke. Kita bawa kampus. Oke. ceritanya. Jadi tim Eko Manggo teman-teman ini mewakili kampus Universitas DIPA dalam kompetisi skala nasional yang dimana yang diadakan di Magelang Universitas Tidar. Jadi selain kebermanfaatan untuk masyarakat dalam mengelola mungkin ya sampah, bukan hanya sekedar untuk meriset, tapi sudah diimplementasi juga. Dan akhirnya teman-teman Eko Manggot menjadi perwakilan dari kampus untuk di Lomba Magelang. Oke. Nah, boleh saya tanya-tanya kira-kira karena kan ada 5 orang ya. Ada 5 orang kita. Nah, Refli, Sri, dan 3 orangnya lagi. Mungkin bisa disampaikan kalian memegang ataupun juga membagi tugasnya bagaimana kira-kira? Pertama itu ada ketua. Ketua itu namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Ada 4 anggotanya, itu saya, Sri Aulia, saya Refli Puji, sama Salsa, sama Ratna. Oke. Nah, bagian kita itu masing-masing mulai kemarin itu sebenarnya ada ininya Pak, dibagiin tugas-tugasnya. Iya. Kayak saya kan kasih makan babat ini. Oke. Tapi setelah kami berjalan nih, jadi kami nggak fokus lagi ke tugas masing-masing, kami gerak sama-sama. Oke. Kalau saya sendiri kemarin sebagai bendahara. Ada yang bagian perlengkapan, ada yang bagian dokumentasi, ada bagian apa lagi tuh? Yang kasih kontrol maggot, kasih makan apa segala macam. Oke. Jadi dalam satu tim ini sebetulnya teman-teman mempunyai peran penting dan semuanya memiliki peran dari 5 orang ini dari tim Eko Manggot. Nah, untuk membagi tugasnya itu tadi sudah. Saya mau bercerita karena tadi disampaikan ya sudah sampai di lomba nasional. Mungkin bisa dibagi pengalamannya teman-teman mengenai lomba tersebut. Mulai dari bisa saja dari berangkatnya kah, di sananya kah, atau bagaimana pada saat event kayak gitu. Seru sekali sih Kak. Seru tentunya seru. Sekali. Mulai dari perjalanan, kan kebetulan kita naik kapal, nah di situ serunya. Kalau kan kita boring, tapi kita main kartu sambil cerita segala macam. Pas sampai di Surabaya, nah di situ paling capek sih karena lama perjalanan ke Magelang mau 12 jam itu hari. Oke. Terus pas sampai di Magelangnya, besoknya itu kita ke stand. Kita bangun stand, kita pakai konsep adat Makassar. Oh, jadi sebelum ke sana itu sudah memiliki konsep sendiri ya, ada sudah prepare semuanya. Iya. Jadi kita tempel-tempel apa segala macam itu bahan alat adat Makassar ya. Bahkan teman-teman yang saya lihat, kalau teman-teman juga lihat di sosial medianya Undipa itu, teman-teman dari Eko Manggot itu menggunakan seragam dari adat ya. Iya. Baju bodohnya dapat di mana? Di sini ya atau di sana? Di sini. Di sini ada temannya Pak Sadli. Oh iya, jadi mengenai Pak Sadli tadi, mungkin teman-teman sudah dibantu dengan hadirnya Pak Sadli, karena Pak Sadli ini sendiri yang saya tahu yang membawa teman-teman hingga hari ini dan membimbing selaku inkubator bisnis. Inkubator bisnis. Oke, jadi teman-teman biasa sharingnya ke Pak Sadli ya.
Ya, Kita jadi sharing session di Pak Sadli. Oke, jadi idenya pun juga pasti dari Pak Sadli. dari Pak Sadri Iya. hasil dari diskusinya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kemarin berapa hari di sana? Kalau kegiatan nasinya itu eventnya Hari. 3 hari. 3 hari. Selasa sampai Rabu. Rabu ya? Rabu Kamis, sampai Jumat. Jumat. Oke, terus liburan. Sempat Itu sih jalan-jalan cuman dikit. mempersingkat waktu Iya. di itu hari. Oh iya, tapi terbayar Cari-cari sih waktu capeknya untuk ya. jalan-jalan Oke. ke Jogja. Ke Jogja. Iya. Oh iya, dari Magelang ke Jogja. Jadi saya sempat di Jogja juga. Banyak kalian bisa explore sebetulnya di Jogja. Iya. Oke. Nah, teman-teman, kalau Eko Manggut sendiri ini apakah sudah dibawa ke pihak eksternal? Kira-kira? Kemarin itu mau dibawa ke apa itu? Atau minimal Pasar. diperkenalkan lah. Pasar ya, pasar hobi Pasar hobi, yang pokoknya. ada di Pasar pasar burung yang ada di Tedopuli. Oke. Kan di situ iya. ada pasar hobi. Di situ banyak pakan apa? Pakan ya. Banyak. Iya, Yang ternak. menjual. Yang menjual burung apa segala macam. Ah. Nah, kita kasih apa? Sempat Ya, kan kita sempat kasih pas masuk awal-awal di situ. terjadi. Nah. Kita jual. Oh, di jadi situ. ini implementasinya di sana Iya. sebetulnya. Nah, Dan untuk kan sih juga untuk peternak-peternak Ini. ayam, Ayam, ikan. ada sih makan gitu. karena kan adanya Eko Manggut ini sebetulnya mempunyai tujuan dan sasaran kayak gitu. Dia kemana, sektor mana kayak Iya. gitu. Tujuan kita sih pertama itu Ya, budidaya. budidaya, Pak. Kalau untuk pakan ternak itu agak gimana ya? Mahal kalau Mahal untuk kalau dia cuma beli. satu botol. Kalau kan ada yang kita produksi ya, Iya, 200 mili, Ada 3 varian. ada 3 varian 200 mili dan 750 serta Sama yang terakhir itu sama 800 kayaknya. 800. Iya. Jadi ada beberapa varian ya. Ya, nah untuk untuk pasar hobi kan di situ ada burung, ada ikan, itu bisa jadi extra fooding kayak Ya. vitamin untuk pakannya, Iya. untuk burungnya apa segala macam. Nah kalau misalnya peternak dia agak kesulitan sih menurutku karena uang yang dia kasih keluar untuk pakan Mahal ya. Untuk beli per botolnya. Jadi kami kayaknya lebih sarankan mereka budidaya juga. Iya. Ya, jadi itu menjadi sebetulnya kelebihan Iya. dari produknya teman-teman ya. Iya. Dan berhubung juga harga terjangkau ya. Iya. Iya terjangkau. Iya, coba ada produknya mungkin bisa ditampilkan juga sebetulnya. Ada sih. Ada ya? Ada. Nanti boleh disematkan dan boleh mungkin teman-teman yang ingin lebih tahu juga mengenai Eko Manggut sebetulnya teman-teman bisa langsung ke Refli dan Sri-nya. Dan jangan lupa ada juga Instagramnya dan WhatsApp, Iya. TikTok dan Shopee. Jika kalian mau menanyakan tentang Eko Manggut bisa silakan DM. Terus kalau mau pesan bisa juga. Oke. Tadi kan ada di Shopee ya. Ada di Shopee. Nah, boleh di-spill mungkin harga dari salah satu produk mungkin? Harganya itu 10.000. Mulai dari 10.000. Iya. Mulai dari 10.000 ya. Atau ada lagi yang lebih minimal? Kalau di Shopee kan ada bagian dokumentasinya Kak. Ada Iya. yang pegang itu salah satu timku yang namanya Sasa. Oh. Nah, dia yang pegang itu. Jadi salah satu sebagai admin Iya. dari penjualan. Ya, sama Karena- dokumentasi juga bagiannya. Oke. Nah, kalau nggak salah dia kasih masuk di Shopee itu di bawah 10 ya kalau nggak salah. Atau Oh, ada. 10 pas. 10.000 pas. 10.000 itu sudah termasuk harga terjangkau sebetulnya Iya, teman-teman. terjangkau. Harga yang sangat minim. Itu Iya. menjadi sebuah kelebihan dari Eko Manggut teman-teman yang dimana kebutuhan pakan ya, Iya, pakan. kebutuhan pakan yang Ternak. teman ternak yang sangat terbilang murah kayak gitu. Jadi hadirnya dari hasil penelitian ataupun juga produk yang diciptakan oleh Eko Manggut itu menjadi solusi bagi beberapa pakan yang agak cukup tinggi, Iya. ingin didapat yang lebih murah, adanya Eko Manggut kayak gitu. Betul. Nah, kalau teman-teman sendiri ini melihat perkembangan kan ini lebih ke industri ya. Eko Manggut bisa dibawa atau dikembangkan lebih bagaimana lagi? Mungkin ada masukan? Kami sih berharap Kak kalau kami selesai Kuliah?
kuliah yang Hah? bisa melanjutkan bisnis ke depannya itu kami berharap ke bank sampah sih untuk Ya. berkolaborasi kepada kami kalau gitu. Oke. Untuk sampah-sampahnya kita urai untuk makan Jadi maggot. makan maggot gitu. Mm-mm. Bukan maggot. Oke. Dan jangan lupa juga sih, boleh Pak? Ya sampaikan. boleh. Silakan. Nah ini maggot kan dia jadi extra fooding untuk pakan kayak burung, pakan ternak burung, apa segala macam. Nah dia itu ada juga ada juga kita kasih makan ampas tahu. Nah itu vitaminnya tinggi, jadi kita bisa sebut dia extra Extra fooding. fooding juga bagi maggot. Itu ampas tahu. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya baru tahu sebetulnya, dan akhirnya Eko Manggut bisa membuat produknya ya. Iya, Extra fooding. extra fooding. Extra Kayak vitamin fooding. kan kalau manusia kan kita beli Buah. buah Iya. apa segala Ah. macam. Nah kalau hewan itu maggot. bisa maggot. Yang Maggot. yang kami produksi karena dia akan tinggi vitamin. Vitaminnya Oke. tinggi, Pak. Kalau boleh tahu sebetulnya ini Eko Manggut mulai dari kapan ya? Mulai dari bulan 10 tuh berapa? 9. 9. Bulan 9. Iya, sekitaran bulan itu, Pak. Itu, Pak. Dan sekarang ini baru bulan 12 teman-teman. Berarti teman-teman sudah menciptakan produk ini selama kurang lebih 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Ini jadi hal yang kebaruan lagi, ataupun juga teman-teman yang di luar yang menyaksikan ini bisa menjadi motivasi kepada teman-teman sendiri. Bagaimana menciptakan produk kurang dari setahun Iya. sudah ada di link Shopee, sudah menjadi sumber rezekinya, sudah kebermanfaatan juga untuk masyarakat yang ingin harga lebih terjangkau Masyarakat untuk dan pangannya lingkungan sih. dan juga. lingkungannya, sampah-sampahnya. Oh iya, jadi seingat saya teman-teman ada komunitas yang dimana itu memang lebih ke fokusnya ke mengelola sampah, baik itu dalam kerajinan tangan, Iya. ada juga dari pakan juga sebetulnya. Cuma ya mungkin teman-teman yang menyaksikan ini bisa merekomendasikan yang saya maksud siapa sih. Iya kan? Siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang ingin berkolaborasi, silakan berkolaborasi dengan Eko Maggot. Eko Manggut, inkubator bisnis dari Universitas Dipa Makassar. Makassar yang dibimbing oleh Pak Pak Sadli. Pak Dr. Satli. Iya. Eskom MT. Nah, teman-teman, ada enggak pesan-pesan ke pemirsa, mungkin ke teman-teman yang lain mungkin bagaimana, atau saya mau tanya deh, bagaimana caranya teman-teman ini basicnya dalam menggali ide kayak gitu? Itu tadi Pak, yang pertama kan kita melihat data. Saya data yang dari Makassar. Oh, jadi by riset ya. Baru walaupun kita tidak melihat data kan kita juga bisa melihat di TPA. di Antang, di TPA. Oh iya, Kan itu teman. sampahnya banyak Ah. sekali. Nah Nah, itu Nah, sampah dari- organiknya kami kami jadi dimakan maggot. Iya. Jadi teman-teman sudah pernah ke sana? pernah. Pernah. Iya. Dan sudah lihat bagaimana tingginya sampah di sana. Kayak gunung, Bukan kaya tapi gunung. gunung. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman, di situ memang tempat pembuangan air. Itu kan rumah saya tidak jauh dari situ. Iya saya juga Oh, kita juga Sri di mana? di ada itu pertigaan masjid belok kanan. Masjid. Sekitaran. Kalau teman-teman tanya masjid sini banyak masjid ya. Yang di tengah Pak, Tentara itu yang Di tengah? Iya, yang pertigaan itu masjid di tengah. Saya belok kanan. Oh, di situ ya. Kalau Refli di mana? Di veteran Pak. Oh, dia Refli cukup jauh. Kalau kita sudah tahu bagaimana kalau malam ya. Dan baunya mantap. Oke. Jadi teman-teman, ini akan menjadi solusi lah. Ya. Bukan cuman sampah itu dibuang dan dan dibiarkan begitu saja. Ya, di sini kita juga mengurai sampah. Mm-mm. Kayak yang tadinya kayak gini jadi begini karena maggot makan sampah organik Pak toh. Oke. Sampah dia makan. Ya, jadi teman-teman, cukup banyak sebetulnya dari Kemanggut yang sudah disampaikan, baik itu teman-teman belum tahu sebelumnya menjadi tahu. Ada closing statement mungkin kepada teman-teman yang lain, pemirsa. Kalau dari saya Sri, tunggu dulu, Sri sudah semester berapa? semester 5. 5, Rafli juga ya? Baru 3. Oh, baru 3? Ya. Oke, Sri dulu deh closing statementnya. Kalau dari saya, misalnya teman-teman ada peternak kayak burung atau ikan lele, ikan nila, bisa kasih makan maggot dari kami karena dia memiliki extra fooding.
Jadi silahkan pesan di Shopee atau Instagram atau TikTok Eko Magot. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat di Shopee ya Iya. untuk produknya. Nah, teman-teman juga yang mungkin tidak sempat di Shopee bisa DM Instagramnya Eko Magot Ya, kalau mau tanya-tanya juga bisa sih di IG atau di WhatsApp. di WhatsApp ya. Iya. Jadi ada link untuk mengarah ke admin Iya, WhatsApp. betul. Oke, kalau dari Refli sendiri mungkin Kalau dari saya, kalau misalnya ada teman-teman yang penghobi atau peternak, saya sarankan ya beli ini produk kami. Iya, dan dari- sampahnya juga sih. Ya. Sampah-sampah rumah tangga. Oh iya, kami kayaknya juga nanti kedepannya akan melakukan edukasi kepada Masyarakat. masyarakat Pak. oke. Untuk sampah, pengelolaan sampah ini. Oke, jadi akan ada dilakukan semacam Iya, ketemu ya dengan Iya. masyarakat dalam mengarahkan untuk bisa bagaimana sih mengelola mengelola Budidaya. sampah ya, budidayanya. Eko Magot. Oke. Jadi sudah ada arahnya mungkin ya Ko Manggot lagi setelah dari lomba ini. Apa ya? Kalau bisa sih kami masih ingin Memperluas itu Iya. jaringan-jaringan supaya Iya, betul. banyak yang ya, beli. karena kan juga kayaknya belum banyak nih tahu apa sih itu mabok. Magot, iya. Ya, jadi sebetulnya mesti diadakan lagi beberapa pertemuan atau Iya, kegiatan betul, ya. Pak. Tapi sejauh ini kalau teman-teman sudah ikut di lomba nasional sih itu sudah Iya, luar banyak, biasa. iya, banyak juga sudah tahu ternyata Eko Magot begini, dia extra puding. Ya, untuk itu ternak. jadi kelebihan. Iya, dia jadi kelebihannya. Oke, jadi teman-teman mungkin saya cerita sedikit mengenai vendor yang saya buat juga itu hampir sama dengan ini. Jadi bagaimana kita menciptakan produk yang ada pembedanya dari produk lain, Iya. yang dimana menjadi suatu kelebihan. Walaupun masing-masing produk pasti ada kekurangan, tapi setidaknya kita memiliki kelebihan teman-teman. Kayak gitu. Eko Manggot sendiri mempunyai kelebihan dari harga murah dan ada extra fooding Untuk ternaknya. untuk ternaknya. Jadi kembali lagi ke teman-teman, bagaimana bisa nantinya menciptakan produk yang mempunyai kelebihan masing-masing dari produk lain. Nah, saya rasa cukup banyak yang sudah di-sharing oleh tim Eko Manggot. Nanti teman-teman akan ada seminar lagi di kampus atau gimana? Atau lomba lagi akan ada? Kemarin satu lagi Kak, kemarin itu kita mengikuti Eco Boss, itu internasional. Nasional ya. Oh, itu internasional ya? Iya. Yang terpilih itu Australia. Iya. Saya tahu-tahu. Terpilih itu cuma 6 kampus di Indonesia. Oh iya. Iya. Yang lolos 6 kampus doang. Dari ini lanjutan dari Lain lagi. Oh, beda ya? Iya. Beda lagi. Itu hamin berapa ya kita kerja, Iya, terus bisa. alhamdulillah kita lolos. Langsung Oh, ya. apakah ada nantinya awarding di internasional? Kebetulan cuma satu winernya Pak. Nah, ada kampus lain Kampus itu jadi sebelah. winner. Oh. Dia tidak ada kayak juara 1 2 3, cuman Tapi kita ini menang kategori gitu, Pak. Menang kategori. Berdampak. Kategori berdampak. berdampak. Oke. Karena kita mau lolos Iya, apa betul. kan? Nah, betul ya. Karena teman-teman sudah punya kelebihan yang dimana ini kan membantu sekali lah dalam pengolahan sampah. Iya, betul. Jadi yang teman-teman ikuti lomba ini sudah skala internasional juga Iya, ya betul. di Karena Australia. Kita presentasikan Eko Magot. Eko Magot. Jadi sudah selesai yang internasional itu ataukah masih berlanjut? Kemungkinan sih Pak, kan ini tahap pemulainya Kemakot yang kami Iya. bikinkan di Expo kemarin. Iya. Nah, kayak itu tiap tahun ada Kem Expo kayaknya. Oh. Jadi kami Akan tahun depan berlanjut. di tahap berlanjut. Mm-mm. Jadi dari nasional ini ataupun juga dari beberapa internasional ini, kalau di internasional ini cuma 6 kampus ya Iya, nah Ya, kampus kemarin yang kampus terpilih. yang terpilih. Oke, dari proposal teman-teman buat ya dan akhirnya lolos Iya. sebagai kampus yang untuk Berdampak. berdampak kayak gitu. Oke, semoga dalam lombanya teman-teman Eko Manggot ini berjalan lancar dan saya rasa teman-teman yang tadi sampaikan Sri ingin membangun relasi lagi, membangun jaringan, lebih memperluas lagi Eko Manggot. Salah satu opsi atau caranya itu lewat kompetisi. Iya, betul. Kompetisi. Jadi teman-teman jangan lupa atau jangan mengurangi minatnya dalam berkompetisi karena relasi dan rezeki juga Sangat bisa perlu. sangat perlu kan? Relasi Iya.
sangat perlu. Relasi sangat perlu. Nah, jadi teman-teman sendiri ini bisa mencontoh juga dari Eko Manggot. Eko Manggot sudah merasakan lah Sudah. hasilnya sampai hari ini. Ini termasuk cepat teman-teman. 3 bulan itu termasuk cepat Iya, ya. termasuk cepat. Menciptakan produk. Karena kita sanglai sih, Di. Iya. Kan beda-beda juga Beda-beda. orang Ini yang kelola mamutnya. ada yang di oven. ada yang dijemur. Iya. Nah, itu ilmu-ilmu itu begitu itu banyak penasaran pastinya teman-teman. Nah, kebetulan kami itu penggunaannya dengan cara disangrai. Disangrai. Disangrai pakai pasir. Pasir ya. Mm. Oke. Ya, mungkin kalau lebih mendetail lagi teknisnya akan agak panjang podcast ini. Dan teman-teman juga pastinya, kan mau mengadakan seminar, biarkan jadi biarkan jadi penasarannya pemirsa. Jangan dibuka semua di sini. Nanti lebih banyak reviewnya di YouTube ya. Oke, teman-teman. Saya sangat banyak sekali dapat edukasi lagi ya, terutama dalam pengolahan sampah. Di sini Sri dan Rafli sudah menyampaikan apa itu Eko Manggot dan Eko Manggot sampai mana, dan ternyata sudah sampai tahap kompetisi internasional. Nah, semoga hari ini teman-teman dapat teredukasi, dapat pahaman baru lagi. Kayak tadi extra fooding ya, ternyata bisa dari Ampas tahu. ampas tahu. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman yang di rumah, yang dimanapun menyaksikan podcast Undipa, jangan lupa untuk subscribe YouTube Undipa MKS, follow Instagram, TikTok, dan Twitter dari Undipa. Kalau Eko Manggot, Instagramnya apa? Eko Manggot. Eko Manggot saja, Eko Manggot. nggak pakai .id. Coba. Nah, oke. Jadi teman-teman silakan cari nanti di Instagram searching Eko Manggot. Iya, Eko Manggot. Nah, logonya warna hijau. Iya, Ya. betul. Nah, itu dilihat gitu. Oke. Terima kasih untuk Sri dan Rafli sudah main ke studio untuk berbagi pengalaman, mengedukasi teman-teman sekalian, dan terima kasih untuk tim studio juga sudah membantu dalam kegiatan hari ini. Semoga teman-teman dapat wawasan lebih lah. Oke, cukup sekian untuk podcast bersama Eko Manggot. Next time mungkin bisa podcast lagi ya. Boleh. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.